Baik, dan teman-teman, kali ini saya Wildan Rashid bersama rekan-rekan saya ada Pak Rudolf, Kaluki dan juga Kak Sandi dari Kelompok akan membahas mengenai sequence alignment poin ke-6. Berikutnya Kak. Nah, latar belakang yang akan kita pakai yang pertama yaitu penyelesaian berhasil dari banyak proyek sequencing genom telah memberi kami sejumlah besar data sequence genom yang diurutkan mengandung banyak informasi berharga yang dapat membantu kita lebih memahami mekanisme yang mendasari berbagai fungsi biologis dalam sel. Namun, mengingat besarnya ukuran data yang tersedia, hampir tidak mungkin untuk menganalisisnya tanpa bantuan metode komputasi. Nah, untuk mengekstrak informasi yang bernama data, kita memerlukan yang dapat menganalisis data secara efisien sesuai dengan prinsip matematika yang baik. Mengingat daftar genom yang baru diulang genom dalam berbagai proyek genomik komparatif, pentingnya alat komputasi dalam analisis sequence akan tumbuh lebih. Nah, sampai saat ini berbagai model dan algoritma pemrosesan sinyal telah digunakan dalam analisis urutan biologis. Di antaranya model Markov tersembunyi atau HMM yang sangat populer. HMM terkenal karena keefektifannya dalam memodelkan korelasi antara simbol, domain, atau peristiwa yang berdekatan dan telah banyak digunakan di berbagai bidang, terutama dalam pengenalan luar dan digital. Mempertimbangkan keberhasilan HMM yang luar biasa dalam bidang teknik, tidak mengherankan bahwa berbagai masalah dalam analisis. Misalkan HMM dan telah digunakan dalam prediksi gen, penyelesaian sequence DNA pemodelan, prediksi struktur sekunder protein, identifikasi ncRNA, penyelarasan struktural RNA, dan percepatan, pelipatan, dan penyelarasan RNA, anotasi RNA, non-coding cepat, dan banyak lainnya. Dalam paper ini akan dijelaskan tentang hidden Markov model atau HMM dan K-min. Masalah yang pertama yaitu ada apa itu hidden Markov model, yang kedua yaitu apa itu K-MERS. Nah, sesuai rumusan masalahnya, tujuan penelitian kita yaitu mengetahui tentang hidden Markov model dan mengetahui tentang K-MERS. Oke, bagian yang pertama akan membahas mengenai hidden Markov model. Ya. Baik, terima kasih Kak Wildan. Selanjutnya, hidden Markov model, definisi. Model Markov tersembunyi (HMM) adalah model statistik yang dapat digunakan untuk menggambarkan evolusi peristiwa yang dapat diamati yang bergantung pada faktor internal yang tidak dapat diamati secara langsung. Kami menyebut peristiwa yang diamati sebagai simbol dan faktor tak terlihat yang mendasari pengamatan sebagai keadaan. Sebuah HMM terdiri dari dua proses stokastik, yaitu proses yang tidak terlihat dari keadaan tersembunyi dan proses yang terlihat dari simbol yang dapat diamati. Keadaan tersembunyi membentuk rantai Markov, dan distribusi probabilitas dari simbol yang diamati bergantung pada keadaan yang mendasarinya. Untuk alasan ini, sebuah HMM juga disebut proses stokastik tertanam ganda. Sekarang, mari kita definisikan secara formal sebuah HMM. Kami menyatakan urutan simbol yang diamati sebagai X sama dengan X1, X2 hingga XL. Dan urutan keadaan yang mendasarinya sebagai Y sama dengan Y1, Y2 hingga YL.
di mana YN adalah keadaan yang mendasari pengamatan ke N, XN. Setiap simbol XN mengambil sejumlah nilai yang mungkin dari himpunan pengamatan N. Dan setiap keadaan YN mengambil salah satu nilai dari himpunan keadaan si S, yaitu 1, 2, hingga M, di mana N dan M masing-masing menyatakan jumlah pengamatan yang berbeda dan jumlah keadaan yang berbeda dalam model. Kami berasumsi bahwa urutan keadaan tersembunyi adalah rantai Markov orde pertama yang homogen waktu. Ini menyeratkan bahwa probabilitas memasuki keadaan J di titik waktu berikutnya hanya bergantung pada keadaan saat ini, I, dan bahwa probabilitas ini tidak berubah seiring waktu. Oleh karena itu, kami memiliki persamaan sebagai berikut, yaitu P dari YN plus 1 sama dengan J dari YN sama dengan I, YN-1 sama dengan I dari N-1 hingga YI sama dengan I1. Sama dengan P dari N plus 1 sama dengan J, YN sama dengan I, sama dengan T, I, J. Untuk semua keadaan I, J, elemen dari S, dan untuk semua N lebih besar atau sama dengan 1. Probabilitas tetap untuk melakukan transisi dari keadaan I ke keadaan J disebut probabilitas transisi dan dilambangkan dengan TIJ. Untuk keadaan awal Y1, kami menyatakan probabilitas keadaan awal sebagai P dari I sama dengan P, YI sama dengan I untuk semua I elemen S. Probabilitas bahwa pengamatan ke N akan menjadi XN sama dengan X hanya bergantung pada keadaan dasar YN. Karenanya, seperti yang terlihat di layar ini, untuk semua kemungkinan pengamatan X elemen O, semua keadaan I elemen S, dan semua N lebih besar atau sama dengan 1. Ini disebut peluang emisi X pada keadaan I, dan dilambangkan dengan E dengan elemen X, I. 3 ukuran probabilitas TIJ, P dari I, dan E dari XI secara lengkap menentukan HMM. Untuk kenyamanan, kami menyatakan himpunan parameter ini sebagai peta. Hidden Markov model berdasarkan parameter ini, sekarang kita dapat menghitung probabilitas bahwa HMM akan menghasilkan urutan pengamatan X sama dengan X1 hingga XL dengan urutan keadaan yang mendasarinya yaitu Y sama dengan Y1 hingga YL. Peluang gabungan ini P, X, Y dengan syarat theta dapat dihitung dengan P, X, Y dengan syarat theta, maka sama dengan P X bersyarat Y, theta, P Y bersyarat theta. Di mana P X bersyarat Y, theta sama dengan E X1 bersyarat Y, E X2 bersyarat Y2, dan E X3 bersyarat Y3, sampai E XL bersyarat YL. Dan P Y bersyarat theta sama dengan Pi Y1 T, Y1, Y2 T, Y2, Y3 hingga T, YL min 1, YL. Hidden Markov model yang poin B di sini basic problem dan algorithm for HMM. Ada dua masalah dasar yang harus diatasi untuk menggunakan HMM dalam aplikasi praktis, yaitu scoring dan menemukan urutan keadaan optimal atau jalur optimal. Misalkan kita memiliki barisan simbol baru X sama dengan X1, X2 hingga XL, bagaimana kita bisa menghitung probabilitas observasi PX bersyarat theta berdasarkan HMM tertentu? Masalah ini kadang-kadang disebut masalah penilaian, karena menghitung probabilitas PX bersyarat theta adalah cara alami untuk mencetak urutan pengamatan baru X berdasarkan model yang ada. Perhatikan bahwa untuk X tertentu, urutan keadaan dasarnya tidak dapat diamati secara langsung dan mungkin ada banyak urutan keadaan yang menghasilkan X. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menghitung probabilitas observasi adalah dengan mempertimbangkan semua kemungkinan barisan keadaan Y untuk X yang diberikan dan jumlahkan probabilitasnya
sebagai berikut. P X bersyarat theta sama dengan sigma Y P X, Y bersyarat theta. Namun, ini secara komputasi sangat mahal karena ada ML urutan yang situs yang mungkin untuk alasan ini. Kita pasti membutuhkan metode yang lebih efisien untuk menghitung PX bersyarat theta. Terdapat algoritma pemrograman dinamis yang disebut algoritma forward yang dapat menghitung PX bersyarat theta secara efisien. Alih-alih menghitung semua urutan keadaan yang mungkin, algoritma ini mendefinisikan variabel maju berikut. Seperti tertera di sini. Variabel ini dapat dihitung secara rekursif menggunakan rumus berikut. Untuk N sama dengan 2 hingga L pada akhir rekursi, jika kita dapat menghitung PX bersyarat theta sama dengan sigma K, alpha, L, K, algoritma ini menghitung probabilitas pengamatan X hanya dengan perhitungan O, LM kuadrat. Oleh karena itu, jumlah waktu yang diperlukan untuk menghitung probabilitas hanya meningkat secara linear dengan panjang urutan L, bukannya meningkat secara eksponensial. Masalah praktis penting lainnya adalah untuk menemukan urutan keadaan optimal atau jalur optimal. Kita dapat menggunakan algoritma pemrograman dinamis lainnya yang dikenal sebagai algoritma Viterbi untuk menemukan jalur optimal Y bintang secara efisien. Algoritma Viterbi mendefinisikan variabel seperti berikut. Dan menghitungnya secara rekursif menggunakan rumus berikut ini. Pada akhirnya kita dapat memperoleh probabilitas pengamatan maksimum sebagai berikut. P bintang sama dengan max P Y, X, Y bersyarat theta sama dengan max gamma K, L, K. Jalur optimal Y bintang dapat dengan mudah ditemukan dengan menelusuri kembali rekursi yang mengarah ke probabilitas maksimum P bintang sama dengan P, X, Y bintang bersyarat theta. Seperti algoritma forward, algoritma Viterbi menemukan urutan keadaan optimal dalam waktu O, LM kuadrat. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya, kamers. Kamers adalah substring dengan panjang K yang terkandung dalam urutan biologis, terutama digunakan dalam konteks genomik, komputasi, dan analisis urutan, di mana kamers terdiri dari nukleotida yaitu A, T, G, dan C. Kamers merupakan metode alternatif untuk menghitung kemiripan antar sekuens DNA. Namun penerapan metode ini pada beberapa sekuens DNA panjang memiliki kelemahan yaitu inefisiensi waktu. Kemer kemudian dapat digunakan untuk mendapatkan nilai kesamaan dengan menghitung jumlah kemer yang muncul dari beberapa kemungkinan permutasi kemer yang digunakan. Selanjutnya, nah ini tabel dari transaksi untuk dari konversi dari kodon-kodon yang ada menjadi 3 bagian, yaitu kalau untuk kodon GCA, GCC, GCG, GCT menjadi alanin, TGC dan TGT menjadi cysteine, dan seterusnya. Misalnya ada urutan DNA S sama dengan TTG, CAG, AAG, AG, mengambil K sama dengan 3, hasil kamer adalah TTG, TGC, GCA, CAG, AGA, GAA, AAG, AGA, dan GAG. Dalam hal ini jumlah alanin ada 1, cysteine ada 1, asparaglutamate ada 2, lisin ada 1, arginin ada 1, dan glutamin ada 1, dan seterusnya. Kesimpulannya dari paparan atau penjelasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam HMM terdapat 2 permasalahan, yaitu scoring dan menentukan jalur optimal. Scoring dapat didapat dengan menggunakan algoritma pemrograman dinamis dan untuk menentukan jalur optimal menggunakan algoritma Viterbi. Kamers adalah algoritma untuk membagi informasi urutan biologis primer menjadi beberapa bagian dengan banyak asam amino sebanyak K. Namun penerapan metode ini pada beberapa sekuens DNA panjang memiliki kelemahan, yaitu inefisiensi waktu. Dan berikut daftar pustaka yang kita gunakan. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.